Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Muhammad wa ala alihi bihi ajma'in, amma ba'd. Pada hari ini, hari Selasa, kita pertemuan perdana insyaallah terkait tentang maddah atau materi usul tafsir insyaallah. Dan kitab yang akan kita pakai adalah kitab Usulun Ulumut Tafsir, yaitu Syekh Shalih Al-Utsaimin insyaallah. Itu kitab yang akan kita pakai. Tapi sebelum kita masuk kepada kitab, mungkin kita sedikit akan membahas yaitu muqaddimah terlebih dahulu. Mungkin pekan depan kita langsung masuk kepada kitabnya, Usul Tafsir dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah insyaallah. Ini kitab yang diperuntukkan untuk mubtadi, untuk pemula. Sebenarnya kitab tersebut, kitab Usul Tafsir yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin itu diperuntukkan untuk kalangan pemula di Jami' Islamiyah Muhammad bin Saud yang ada di Riyadh itu. Kemudian di sana beliau rahimahullah menyebutkan bahwasanya pembelajaran usul tafsir itu diantara termasuk ilmu-ilmu yang sangat mulia, ilmu yang sangat bermanfaat. Karena tanpa adanya usul tafsir atau usul-usul yang lainnya, kita tidak akan bisa mengenal, mengetahui, mengambil suatu hukum dari Al-Quran dan hadis. Sebagaimana ada nama usul fikih, ada namanya mustalah hadis, dan juga ada usul tafsir. Usul ini sangat penting. Apakah itu usul tafsir, usul fikih, mustalah hadis, itu semuanya penting untuk istinbatul ahkam, atau selain istinbatul ahkam untuk memahami maksud dari qala Allah dan qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada sebagian orang mungkin ada yang menghindari dari mempelajari usul ini, apakah itu usul fikih atau usul tafsir atau mustalah hadis. Minimal tidak terlalu mendalami lah. Nah, ini sangat kurang bagus lah, kalau apalagi kita sebagai seorang penuntut ilmu. Kita seharus penuntut ilmu itu harus belajar yang namanya usul tafsir, usul fikih atau mustalah hadis, karena ini ilmu yang sangat bermanfaat, ilmu yang sangat mulia. Sebagaimana ada ungkapan yang mengatakan kok katang balago atau pek. Hah? Privat. Iya. Ustaz Ayah tadi. Beliau Ustaz Ayah. Nah, jadi ibarah. Ini ada sebuah ungkapan yang mengatakan terkait kenapa kita harus belajar usul. Apakah itu usul tafsir, usul fikih, mustalah hadis, dan yang lainnya. Di sini disebutkan di ma'ruf kan, man hurima al usul hurimawu usul. Artinya adalah siapa yang terhalangi untuk memahami usul, niscaya itu kan terhalangi untuk sampai, maksudnya untuk faham kepada ilmu seperti ilmu tafsir, ilmu hadis, seperti tafsir Quran, hadis, dan yang lainnya. Nah, disinilah para ulama itu membuat ibarah seperti ini. Sebagian para ulama membuat ibarah seperti ini. Tujuannya adalah memotivasi kita untuk belajar kaidah-kaidah atau pondasi-pondasi dalam ilmu. Misalnya, seseorang mengatakan, saya mau belajar tafsir, tapi dia menghindari usul tafsir atau ulumul Quran. Bagaimana dia cara mentafsirkan Al-Quran kalau dia itu tidak punya yang namanya ilmu alat? Ini kan ilmu alat.
bagian dari ilmu alat. Bagaimana dia akan faham mentafsirkan Al-Quran tersebut? Maka dia perlu dengan ilmu usul tafsir atau ulumul Quran. Jadi dua itu dia perlu, usul tafsir dan ulumul Quran, gitu, insyaallah. Kemudian begitu pula orang yang ingin misalnya belajar fikih, tahu bagaimana cara mengambil istinbat atau mengeluarkan hukum dari suatu nas, dalil, tapi dia menjauhi usul fikih. Nah, mustahil. Ibaratnya dia mau memasuki sebuah rumah, tapi dia menjauhi kuncinya. Bagaimana pintu itu akan terbuka? Mustahil, nggak akan bisa masuk dia ke dalam rumah tersebut. Sedangkan kuncinya dia tidak megang, atau sedangkan dia tidak bisa membuka kunci rumah tersebut. Bagaimana dia akan bisa masuk ke dalam rumah tersebut? Begitu pula bagaimana kita bisa menyelami, bagaimana kita bisa mendalami Al-Quran dan hadis, melainkan dengan mempelajari usul. Apakah itu usul fikih, usul tafsir, mustalah hadis dan yang lainnya. Makanya Syekh rahimahullah, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan belajar usul tafsir itu sama juga kita dengan belajar usul fikih. Karena usul fikih dan usul tafsir itu ada korelasi di antara keduanya. Nah, mungkin kita belajar usul fikih, nanti juga kita harus belajar usul tafsir. Kalau kedua itu sudah kita gabungkan, sudah kita pelajari, insyaallah ketika ada Quran, ayat berbicara tentang ini, kita bisa menggunakan dua usul tersebut, usul fikih atau usul tafsir. Contohnya misalnya ayat ini bermakna am, lafaznya itu am, umum. Kemudian ayat ini khas, ayat ini mutlak, ayat ini muqayyad, atau ayat ini mujmal. Bagaimana kita bisa mengenal ayat-ayat tersebut kalau bukan di usul fikih dan usul tafsir? Terutama yang penting sekali adalah usul fikih itu. Itu dia. Kemudian kita masuk kepada definisi usul tafsir. Di sini ada muqarrar, sedikit diambil dari kitabnya, yaitu usul tafsir Syekh Musa'id At-Tayyar. Tapi di sini adalah bukan kitab asli beliau, tapi ini adalah syarah beserta ringkasan dari kitab Syekh Musa'id At-Tayyar. Jadi untuk mukadimah ini pada hari ini kita memakai yaitu kitabnya ringkasan dan syarah dari kitab Syekh Musa'id At-Tayyar. Beliau juga termasuk ulama yang masyhur, ma'ruf di bidang tafsir itu. Kemudian di sini kita akan membahas terutama kali tentang definisi usul tafsir. Ini kita hapus biar lebih, insyaallah. Kalimat usul dan tafsir ini terdiri dua lafaz. Yang pertama, kita akan mengambil makna usul terlebih dahulu. Usul dia bentuk jamak dari aslun. Bentuk jamak dari aslun. Kemudian apa makna dari aslun ini? Aslun ini maknanya sama dengan asas. Asasun. Yang artinya adalah pondasi. Atau kalau dinisbahkan kepada pohon, dia akarnya. Kalau kepada rumah, berarti kita nisbahkan kepada rumah bermakna pondasi. Kemudian kalau didefinisikan ke pohon, ini namanya lah akar-akarnya yang kokoh itu, pondasinya yang kuat, itu adalah usul atau asal. Ini kalimat usul tafsir berasal dari dua, yaitu tarkibnya namanya tarkib idafi. Di dalam ilmu nahwu namanya tarkibnya
susunannya susunan tarkib al-idhafi. Sini. Kita biar enggak bercampur. Kemudian tarkib usul tafsir. Nama tarkibnya at-tarkib al-idhafi. Ini nama tarkibnya, tarkib idhafi di dalam usul tafsir ini. Dan juga dia terdiri dari kalimat usul dan tafsir. Sekarang kita masuk kepada makna dari asal atau usul. Makna usul itu adalah secara bahasa artinya bermakna yubna alaihi ghairuh. Di atas selainnya, sesuatu yang dibangun selain di atasnya. Berarti lawannya apa? Lawannya apa berarti? Ma yubna alaihi ghairuh. Berarti ini definisi usul secara lugatan. Maknanya adalah sesuatu yang dibangun selain di atasnya. Misalnya, kalau kita visualkan, ibaratnya seperti sebuah bangunan. Misalnya seperti ini. Anggap saja ini rumah. Rumah ya kan? Anggap saja ini rumah. Kemudian nih. Di atas ini rumah kan? Yang inilah namanya usul. Ini definisinya usul. Ma yubna alaihi ghairuh. Sesuatu yang dibangun selain di atasnya. Makanya dinamakan pondasi. Kan kalau pondasi rumah itu kan posisinya di paling bawah. Kemudian kokohnya sebuah rumah itu, kuatnya sebuah rumah itu tergantung bagaimana pondasinya. Kalau pondasinya misalnya asal-asalan, kalau rumah tersebut kena gempa, ya otomatis rumah itu kan roboh dengan mudah. Begitu pula dengan orang kalau mempelajari usul. Kalau usulnya kokoh, usulnya kuat, dan dia punya pegangan yang kuat, dan dia juga punya pendirian yang kuat karena mempunyai usul, ketika ada yang ingin menggoyahkan, dia itu tidak akan tergoyahkan. Makanya penting sekali usul ini harus diperkokoh. Begitu pula kita pelajari usul tafsir. Harus diperkokoh usul tafsir kita dalam memahami Quran, memahami makna-makna dalam Al-Quran. Begitu pula usul iman, pokok-pokok dalam iman harus kokoh. Kalau enggak kokoh, bisa-bisa jadi liberal, sekuler dan lain. Maka usul itu penting. Ini ibaratnya divisualkan seperti ini. Ini usul. Dan ini ibaratnya ma yubna alaihi ghairuh. Kemudian lawannya adalah ma yubna alaihi. Lawannya adalah apa lawan dari usul itu? Lawannya adalah furu'. Lawan dari usul adalah furu'. Mana furu'? Cabang. Itulah lawannya. Berarti maknanya ma yubna alaihi. Sesuatu yang dibangun di atasnya. Apa saja misalnya? Kalau kita misalnya nisbatkan kepada rumah, cabang-cabangnya berarti ada nama jidar. Apa? Ya jidar. Ini jidar. Ada saqaf, loteng atap. Kemudian ada bilat, lantai kan. Kalau misalnya kita nisbahkan, kita sandarkan kepada syajarah, pohon, berarti bermana furu' itu cabang pohon. Apa aja di bahan pohon tuh? Ada agson. Mana agson? Agson itu semacam ranting-ranting. Kemudian ada aurak. Mana aurak? Daun-daunnya itu.
Itu adalah nama cabang dari dan akarnya itu adalah apa? Usulnya itu. Itulah mana usul tersebut. Apa? Furu'. Yang ini. Furu'. Jamak dari far'un. Cabang. Furu' ni. Ma yubna alaih. Sesuatu yang dibangun di atasnya. Itu nama furu'. Ma yubna alaihi ghairuh. Kan sesuatu yang bangun selain di atasnya. Berarti usul itu di bawah. Di atas itu kalau sudah di atas dia cabang. Makanya didefinisikan ma yubna alaihi. Itu adalah furu'. Sesuatu yang bangun selain di atas itu. Itu adalah definisi dari usul. Bedanya apa sama qaid? Qaid. Kalau qaid bisa juga diartikan dengan usul. Qaid itu kan bisa diartikan dengan kaidah seperti di dalam surah Al-Baqarah, ya kan? Qaid Nabi Ibrahim alaihi salam membangun, kemudian di sana ada kalimat qaid. Itu enggak jauh beda kaidah dia. Enggak jauh beda dia. Nanti kalau definisi secara istilahan itu nanti akan ada makna usul tafsir secara istilahan baru didefinisikan al-qaid, ya kan? Bermakna seperti itu. Jadi kalau ini adalah maknanya adalah kita baru masuk pada definisi. Kemudian kita masuk kepada tafsir. Di sini disebutkan definisi tafsir itu adalah di dalam kitab ini disebutkan tafsir itu. Sebelum kita masuk kepada tafsir, ta'rif usul ini para ulama mengambil dari dasarnya yaitu surat Ibrahim ayat 24. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan alam tara kaifa daraballahu mathalan kasyajaratin thayyibatin asluha sabitun wa far'uha fis sama. Ini adalah dasar dari pendefinisian kalimat usul. Para ulama itu mengambil dari surat Ibrahim ayat 24. Atau ada lagi di dalam surah Al-Hasyr ayat 5. Jadi kalau misalnya Taufik mau mendefinisikan ini biar lebih ilmiah, kemudian berlebih berbobot, ya kan? Definisikan seperti ini. Kemudian katakan kepada orang-orang, pendefinisian yang diambil oleh para ulama ini bukan sekedar omong kosong belaka, tapi dasar pendefinisian itu diambil dari surat Ibrahim ayat 24, kemudian surat Al-Hasyr ayat 5. Ibrahim 24, dan Al-Hasyr. Naam, sahih. Kemudian surah Al-Hasyr ayat 5. Al-Hasyr ayat 5 di juz 28 Al-Hasyr. Inilah dasar-dasar pendalilan dari pendefinisian makna usul. Insyaallah para ulama kita itu saking dari ayat itu, makanya para ulama itu misalnya mengatakan sesuatu itu pasti tidak akan pernah terlepas dari yang namanya Al-Quran dan hadis. Kemudian kita saja yang tidak tahu, seakan-akan para ulama itu tidak berlandaskan Quran dan hadis. Sebenarnya ada itu. Apapun perkataan para ulama itu, selagi perkataan itu tidak keluar dari jalurnya dan tidak disebutkan dalilnya, itu sebenarnya ada dalilnya. Dalilnya dari yang disampaikan oleh para ulama itu. Kemudian sekarang kita masuk kepada makna tafsir. Tafsir itu secara bahasa dia berasal dari kata fassara yufassiru, tafsira. Kemudian di sini at-tafsir
berasal dari kata fas syara yufassiru. Masdarnya adalah tafsira. Orang yang mentafsirkan namanya mufassir. Kemudian asalnya dari fassara yufassiru, tafsira. Kemudian makna tafsir itu adalah secara lugatan, tafsir lugatan bermakna yakni al-bayan. Mana al-bayan? Penjelasan. Atau secara bahasa ada namanya al-kashfu. Al-kashfu. Al-bayan artinya adalah penjelasan. Kemudian al-kashfu artinya menyingkap maknanya. Ya. Al-bayan, al-kashfu. Oke, makna tafsir secara lugatan. Secara bahasa al-kashfu itu mengungkap, menyingkap atau mengungkap. Itu secara bahasa. Atau ada lagi bermakna al-idah. Nah, di sini di atas ada bermakna al-idah. Ini adalah makna tafsir. Al-idah sama, menjelaskan juga sama dengan al-bayan. Pernah dengar kalimat wadih kan, tapi wadih jelas. Nah, hal kalami wadih misalnya kan jelas. Itu asal kata di al-idah, maknanya aja menjelaskan. Kalau idah ini artinya menjelaskan. Jadi kalau secara bahasa kita sudah faham makna tafsir itu secara bahasa, berarti tergambar di dalam kita apa? Berarti kalau kita belajar tafsir, kita belajar mengetahui, mengenal, yaitu mengenal tentang makna-makna Al-Quran, atau mengenal secara jelas atau menyingkap makna-makna Al-Quran. Kemudian tafsir itu ada secara istilahan, artinya adalah yakni fahuwa bayanu ma'anil Qur'anil Karim. Maksudnya adalah penjelasan makna-makna Al-Qur'anul Karim. Jadi kalau kita belajar tafsir, berarti kita belajar tentang yakni penjelasan atau menyingkap makna-makna yang ada di dalam Al-Quran. Itu tafsir. Itu makna tafsir fil istilah, yaitu tafsir fil istilah bermakna yaitu penjelasan atau menyingkap makna-makna Al-Quranul Karim. Itu makna tafsir. Makna-makna yang terdapat di dalam Al-Quranul Karim. Sekarang kita ambil contoh terkait tentang tafsir ini. Di sini misalnya contohnya adalah yang disebutkan oleh tafsiran dalam surat Abasa ayat 16. Contohnya, ayat ini ditafsirkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Abasa ayat 16.
Beliau ketika mentafsirkan kalimat kiramim bararah. Kiramim bararah. Di sini beliau mengatakan makna kiramim bararah yaitu makhluk mereka adalah makhluk Allah yang mulia. Dan juga yang mulia lagi baik. Itu makna kiramim bararah. Maksudnya adalah malaikat, para malaikat. Kemudian ada lagi beliau mengatakan yaitu akhlak mereka, perbuatan mereka, perbuatan yang baik. Secara yang lagi bersih secara sempurna. Itu adalah namanya pentafsiran ayat. Misalnya seperti tadi kan kiramim bararah. Lalu Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan, makna kiramim bararah ini ketika kita melihat dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, lalu beliau mengatakan kiramim bararah ini artinya adalah mereka adalah makhluk Allah yang mulia, yang baik. Kemudian yang mana akhlak mereka, perbuatan mereka adalah yang lagi bersih dan baik secara kesempurnaan. Itu adalah namanya tafsir. Kenapa kita bilang itu tafsir? Karena kita kembali kepada definisi tafsir secara istilah, yaitu menyingkap atau menjelaskan makna-makna yang terdapat di dalam Al-Quran. Itu namanya. Kemudian misalnya kita katakan seperti ini. Di dalam ayat kiramim bararah ini maksudnya adalah wajib bagi setiap yaitu para ahli Quran, maksudnya para penghafal Al-Quran untuk mengikuti akhlaknya kiramim bararah, yaitu akhlaknya harus baik dan lagi mulia. Kemudian baik secara ucapannya maupun secara perbuatan. Itu namanya bukan tafsir, tapi itu namanya istinbat. Itu pengambilan hukum. Itulah perbedaannya antara tafsir dengan istinbatul ahkam. Jadi kita ulangi lagi, dikatakan kiramim bararah, lalu ditafsirkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Beliau mengatakan kiramim bararah itu adalah mereka itulah makhluk Allah yang mulia dari sisi akhlak, perbuatan dan lagi yang baik dan sempurna. Itu namanya tafsir. Lalu kita katakan kiramim bararah ini, lalu kita sampaikan hendaknya bagi setiap penghafal Al-Quran atau yang membawa Al-Quran, hendaklah dia ini mencontoh sebagaimana akhlaknya kiramim bararah, baik dari sisi ucapannya, perbuatannya dan yang lainnya, dan mengikuti petunjuknya. Ini bukan dinamakan tafsir, tapi dinamakan istinbatul ahkam, yaitu mengambil hukum dari Al-Quran tersebut. Istinbat mengeluarkan hukum atau mengambil hukum, itu nama istinbat. Istinbat itu secara bahasa artinya juga istikhraj. Istinbat bermakna istikhraj. Artinya adalah mengeluarkan. Itu secara bahasa. Kalau misalnya kita kenal apa istinbat dari ayat ini. Nah, contoh seperti tadi. Hendaklah bagi seseorang istikhraja. Istinbat atau istikhraj. Nah, kemudian kita katakan seperti ini. Kiramim bararah ditafsirkan bermakna yaitu makhluk Allah yang mulia. Mereka itu makhluk Allah yang mulia, baik dari sisi ucapan akhlak dan yang lainnya. Kemudian kita katakan, hendaklah wahai kalian para penghafal Al-Quran memiliki sifat yang ada pada kiramim bararah, baik dari ucapan maupun perbuatan.
yang zahir maupun batin, dan hendaklah mengikuti petunjuk dari mereka. Nah, itu namanya istinbat, bukan lagi bermakna tafsir. Itu perbedaannya. Kalau tafsir sendiri, kalau kita kembali kepada makna, tafsir itu kan adalah yaitu bayanu ma'anil Qur'anil Karim, menjelaskan atau penjelasan makna-makna yang terdapat di dalam Al-Qur'anul Karim. Itu tafsir. Misalnya ayat ini berlafaz, kemudian lafaz ayat ini bermakna seperti ini, seperti ini. Ya, seperti contohnya misalnya dalam surat misal Al-Kautsar. Al-Kautsar itu ditafsirkan bermakna ada namanya al-khairu al-katsir, yaitu kebaikan yang banyak. Ada yang mengatakan sungai di surga yang dari Firdaus. Kemudian ada dinamakan telah, dan yang dimaksud dengan telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang tadi itu baru namanya tafsir. Kenapa? Kita menyingkap makna kalimat Al-Kautsar. Kalau misalnya kita katakan Allah Subhanahu wa taala itu telah banyak memberikan nikmat kepada hamba-hambanya, yang mana telah Allah berikan sebelumnya kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini adalah namanya istinbat, atau dikatakan juga ayat ini, surat Al-Kautsar ini adalah inna a'tainakal kautsar, itu yaitu istinbatnya adalah Allah Subhanahu wa taala memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan memberikan yaitu banyaknya kenikmatan. Itu namanya al-istinbat. Ya, ngambil hukum dari ayat tadi. Itu hukumnya itu adalah istinbat, itu kan mengeluarkan hukum. Mengeluarkan makna dari ayat tersebut, ya kan? Inna a'tainakal kautsar. Apa hukum yang bisa kita keluarkan di sini? Apa misalnya faedah dari ayat ini? Atau kita keluarkan istinbat atau istikhraj. Salah satunya adalah pemuliaan Allah terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan memberikan nikmat yang banyak. Nah, itu baru namanya istinbat, ya kan? Pengeluaran hukum dari sana. Tapi kalau dikatakan Al-Kautsar itu bermakna dua, ya kan? Ada yang pertama bermakna al-khairul akatsir, ada yang bermakna an-nahar, ya kan? An-nahru fil jannah. Itu baru nama tafsir. Kenapa? Karena kita mengeluarkan Karena kita menjelaskan makna-makna yang terdapat dalam Al-Qur'anul Karim. Nah, kalau bahasanya seperti ini. Nah, kita ringkasnya al-farqu baina at-tafsir wal istinbat. Al-farqu baina at-tafsir wal istinbat. Yakni at-tafsir yaitu bermakna bayan au idah ma'ani Al-Qur'anil Karim. Ini makna dari tafsir. Al-istinbat yakni istikhraj. Mana istikhraj? Mengeluarkan. Al-istikhraj
Ini perbedaan tafsir dengan al-istinbat. Al-istinbat itu istikhrajul ahkami wal fawaidi min ayatil Quran. Misalnya contoh yang lain. Di surat wailul likulli humazatil lumazah. Ya kan? Celakalah bagi orang yang mengumpat. Kemudian apa mana al-humazah dan lumazah, ya kan? Ada yang mencela dari af'al, ada yang mencela dari perbuatan, ada mencela dari al-qaul. Misalnya dikatakan al-humazah, misalnya kan diartikan adalah mencela dari sisi bentuk, misalnya qaul. Kemudian lumazah mencela dari bentuk perbuatan, misalnya kan. Itu namanya tafsir. Kemudian kita katakan dari wailul likulli humazatil lumazah. Kita katakan di sini ayat ini Allah Subhanahu wa taala melarang bagi setiap umatnya atau hamba-hambanya untuk melakukan perbuatan mencela. Itu nama istinbat. Itulah perbedaan al-farqu baina tafsir wal istinbat. Oh, berarti perintah berkata ini menjadi wajib itu kan jadi sifat juga kan? Itu istinbatul ahkam nih. Ahkam beda. Sama juga kan istinbatul ahkam wal fawaid. Misalnya menurut kita salat kan. Ya, aqimus shalah. Iya. Itu nanti berada di usul fikih. Ya, misalnya aqimus shalah. Kita lihat aqimu. Nanti kalau pentafsir kan beda lagi. Iqamah itu ditafsirkan secara bahasa apa maknanya, as-shalah apa artinya doa misalnya kan, itu kan masuk pada makna tafsir nanti. Kemudian kalau di misalnya kita katakan aqimus shalah dari lafaz ini, aqimu yaitu bermakna perintah. Kemudian di dalam usul fikih disebutkan al-amru yufidu al-wujub. Perintah itu menunjukkan kepada wajib. Hadzal asal. Ini asalnya dulu. Al-aslu fil amri wujub. Itu asalnya. Kemudian ada lagi qad yakunu yakni manduban au mubahan bi wujudil qarinah. Dengan harus adanya qarinah atau dalil yang memalingkan makna dari asalnya. Tapi hukum asal dari misalnya salat itu adalah wajib. Karena tidak ada qarinah yang memalingkan, ya kan? Makanya di situ salat itu menjadi wajib. Aqimus shalah dengan kalimat perintah tadi itu kita mempelajarinya nanti di usul fikih. Al-amru al-aslu fil amri yufidu al-wujub, ya kan? Itu pelajarannya nanti di usul fikih kita. Kemudian kalau usul tafsir itu sendiri adalah ilmu alat yang dibutuhkan oleh seorang mufassir untuk mentafsirkan Al-Quran. Itu usul tafsir. Dia adalah ilmu yang dibutuhkan oleh seorang mufassir dalam mentafsirkan Al-Quran. Sini kita huwa ilmun au fannun. Huwa ilmun au fannun taju bihi al-mufassir fi tafsiril Quran. Ini adalah salah satu al-ghardu. Al-ghardu? Ini adalah salah satu tujuan dari mempelajari usul tafsir. Salah satunya adalah dia ilmu atau fan yang mana mufassir butuh dengannya dalam mentafsirkan Al-Quran. Itu tujuan dari adanya ilmu usul
usul tafsir tersebut. Tanpa ilmu ini, seseorang tidak akan bisa memahami Al-Quran. Bagaimana dia akan memahami tafsir tersebut? Yang jelas, terlepas dari itu, selain ada pegang ilmu usul tafsir, kita juga yang paling pertama itu kita harus paham dan mengerti yang namanya bahasa Arab. Karena tidak akan mungkin, mustahil seseorang itu akan misalnya memahami Al-Quran tanpa menggunakan bahasa Arab. Sedangkan Allah sendiri mengatakan lisanun Arabi. Quran itu diturunkan dengan lisannya orang Arab. Nah, jadi kalau ingin tafsir kita harus terlebih dahulu faham dan mengerti bahasa Arab itu. Baru setelah faham mengerti bahasa Arab, baru kita masuk kepada yaitu usul tafsir, ulumul Quran nanti itu. Nah, nanti di di pelajaran-pelajaran usul tafsir itu pasti nanti akan ketemu kita namanya yaitu an-nasakh wa mansukh. Ayat yang menghapus dan ayat yang dihapus. Kemudian an-nasakh wa mansukh itu bukan cuma ada di tafsir saja atau di usul tafsir atau di ulumul Quran. Tapi nasakh wa mansukh ini nanti ada juga di pelajaran usul fikih. Ada bab tersendirinya di bab usul fikih yaitu an-nasakh. Jadi perlu juga ayat yang menghapus, ayat yang dihapus. Iya, jadi nanti ada yang dihapus ayat dengan hadis, ya kan? Nanti. Kemudian di sini sejarah ilmu usul tafsir ini. Pertama, sejarah usul tafsir ini secara ringkasan itu adalah ilmu usul tafsir ini. Pertama, dia itu adalah diantaranya adalah asar dari nubuwah dan atau asar dari para salafus soleh. Jadi dahulu itu sebenarnya itu usul tafsir itu sudah ada dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, cuman belum dibukukan. Nah, secara ringkasnya sejarahnya adalah usul tafsir itu di zaman Nabi sudah ada, tapi belum dibukukan. Contohnya misalnya ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang suatu ayat, lalu Nabi menjelaskan makna ayat tersebut dengan ucapan Nabi atau dengan Al-Quran itu sendiri. Nah, berarti itu sudah masuk dia ke dalam tafsir. Atau Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan sebuah kaidah misalnya kan, nah, tapi belum ditulis. Nah, itu sudah masuk usul tafsir. Kemudian datang fase berikutnya, fase yang kedua, mulailah dimasukkan namanya marhalah at-tadwin ad-dimni li masaili usulil tafsir. Bolehlah ditulis setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam wafat, kemudian setelah sahabat wafat. Nah, kemudian di zaman tabi'in atau setelah tabi'in barulah ditulis, dikumpulkanlah tentang ilmu usul tafsir sebagaimana ilmu usul fikih dan mustalah hadis, sebagaimana dengan qaid-qaid dalam bahasa Arab, nahwu, saraf dan yang lainnya, balaghah. Itu kan semuanya termasuk marhalah at-tadwin dimni, ya kan? Nah, itu di zaman Rasul, di zaman para sahabat itu belum ditulis. Tapi dia sudah ada. Kayak usul tafsir sudah ada sebenarnya, usul fikih sudah ada, mustalah hadis sudah ada. Kemudian nahwu dan saraf itu dan balaghah itu sebenarnya sudah ada, cuman tidak dibukukan. Nah, karena kenapa? Pertanyaannya adalah para sahabat itu adalah orang yang paling faham dengan bahasa Arab, yang faham dengan Al-Quran dan hadis, dan mereka itu adalah orang yang adil, maka tidak butuh kepada kaidah. Kemudian setelah berlalunya zaman, kemudian jarak antara Rasulullah SAW dengan zaman berikutnya sudah jauh, dikhawatirkanlah nanti ilmu atau khazanah Islam ini akan hilang.
Makanya ditulislah usul tafsir, usul fikih, mustalah hadis, al-qawaid, dan ditulislah qawaid usuliyah, qawaid fiqhiyah, dan yang lainnya. Itu sebenarnya untuk inayah, penjagaan terhadap Islam itu sendiri, penjagaan terhadap ilmu itu tersendiri. Ini marhalah yang kedua. Kemudian ada lagi namanya marhalah tadwin al-mustaqil, yaitu fase penulisan tersendiri. Maksudnya masing-masing para ulama itu menulis, ya kan, menulis usul dengan sesuai kemampuan mereka, dengan keilmuan mereka itu. Itu. Jadi yang pertama adalah fase sejarahnya ilmu tafsir secara ringkas itu adalah Atharun Nabawiyah. Ada pada zaman Nabi SAW dan para sahabat. Yang pertama itu sejarah, yaitu di fase Rasulullah SAW dan para sahabat, tapi belum ditulis. Itu sejarah ilmu usul tafsir. Yang kedua adalah fase penulisan secara dimni, yaitu yang membahas tentang permasalahan-permasalahan usul tafsir dimni. Dimni itu secara keseluruhan dulu. Yang ketiga adalah fase keseluruhan dalam permasalahan-permasalahan tafsir, dalam permasalahan ilmu. Kemudian sejarah yang ketiga, penulisan ilmu usul tafsir itu adalah ditulis secara tersendiri, mustakil. Maksudnya adalah masing-masing para ulama itu menulis kitab usul tafsir tersendiri. Seperti misalnya Muqaddimah usul tafsir ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, itu kan mustakil. Kemudian ada juga tafsir apa namanya itu? Yang terpisah gitu. Iya. Dan kitabnya ada seperti kalau dalam kitab Ulumul Quran ada nanti ada nama Al-Burhan, ya kan? Al-Burhan fi Ulumul Quran, Al-Imam Zarkashi. Kemudian ada lagi Al-Itqan, yaitu yang ditulis oleh Imam Suyuti itu. Itu adalah fase dimni. Sedangkan fase mustaqil itu adalah yaitu kitab Al-Muqaddimah yang ditulis oleh Imam Ibnu Taimiyah. Itu fase mustaqil. Sedangkan ada yang fase penulisannya dimni, ada yang namanya Ulumul Quran itu. Itu ditulis ilmu Ulumul Quran itu banyak, ya kan? Cuman yang menjadikan rujukan itu kebanyakan kitab Al-Burhan dan kitab Imam Zarkashi, kemudian adanya kitab Al-Itqan, ya kan, Imam Suyuti. Itu kitab induk dalam Ulumul Quran itu bisa dibeli itu topik. Lumayan tuh harganya itu. Enggak tahu berapa sekarang tuh. Kemudian itulah tentang segelintir sedikit tentang muqaddimah usul tafsir. Yang pertama adalah ta'rifnya. Yang kedua perbedaannya antara tafsir dan istinbat. Yang ketiga itu adalah tujuan dari mempelajari ilmu usul tafsir, yaitu adalah ilmu yang dibutuhkan oleh mufassir dalam mentafsirkan Al-Quran. Dan yang terakhir adalah sejarah ilmu usul tafsir tersebut itu. Jadi sejarahnya ada misalnya pertama fase nubuwah, yang kedua adalah fase dimni, penulisan tadwinu dimni, yang kedua ada fasenya mustaqil. Tiga itu. Jadi insyaallah kalau sudah ada gambaran tentang usul tafsir, ke depan masuk kita kepada kitabnya insyaallah. Mungkin sudah jam berapa? Jam 12 ya? 12.22 ya? Ini ceramah ya? Hah? Kai? Sore ceramah dulu. Iya. Bisa ceramahkan. Pernah berapa kali di sini? Nah, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.